Pembelajaran hikmat. Saudara hampir jadi kelasiman orang-orang pada umumnya memohon ampun dan bertobat selagi bermasalah, minta dan mohon ketika perlu, lalu kemudian dengan mudah meninggalkan Tuhan setelah diberi. Saudara-saudaraku, paparan kisah kasus-kasus pemercaya pada Mazmur 107 adalah studi yang baik untuk belajar memahami maksud Tuhan kepada kita. Pemazmur menantang pemercaya, siapa yang mempunyai hikmat, biarlah ia berpegang kepada semuanya itu, memperhatikan segala kemurahan Tuhan. Saudara-saudara, simaklah Alkitab di dalam Mazmur 107, maka segera kita menangkap maksud Tuhan. Apa sebenarnya yang dikehendaki Tuhan dengan kalimat biarlah ia berpegang pada semuanya itu. Yang pertama, saudara, yang dikehendaki Tuhan adalah pertobatan. Sikap dan perilaku pertobatan dan permohonan ampun harus melekat di dalam jiwa kita. Ya, saudara-saudaraku, sebab di dalam banyak hal kata Alkitab kita bersalah. Kita bersalah di dalam ucapan, kita bersalah di dalam perbuatan, kita bersalah di dalam angan-angan hati, kita bersalah di dalam sikap jiwani kita. Di sana ada pikiran, perasaan dan keinginan. Saudara-saudaraku, doa Bapa kami yang Tuhan Yesus ajarkan begitu dalam dan begitu penting untuk disimak. Saudara-saudaraku, Yesus mengajar singkat. Ada indikasi di sana bahwa kita cenderung berdosa, kita cenderung bersalah. Itu sebabnya permohonan ampun dan pertobatan harus dipupuk dan disadari tiap-tiap hari. Memelihara kekudusan, memelihara urapan dengan hidup dalam pertobatan tiap-tiap hari. Yang kedua, syukur. Saudara-saudaraku, bersyukur karena setiap pagi Allah yang kaya dengan rahmat itu membaharuinya bagi kita setiap pagi. Rahmat dan belas kasih-Nya tidak pernah habis-habis. Dibaharuinya kesehatan dan kekuatan stamina kita, sehingga kita dapat beraktivitas. Dibaharuinya keamanan bagi kita, sehingga kita merasa aman, nyaman, tenang, teduh, ayam, tentrem, damai, sejahtera seperti rencananya di dalam hidup kita. Saudara-saudaraku, Tuhan memberikan ransum kebutuhan dengan cukup dan mulai makan, minum, pakai dan rezeki, sehingga kita dapat bertahan hidup dan kita dapat menyambung kehidupan berikutnya ke depan. Betapa baiknya Tuhan. Rasul Paulus juga mengajar ucap syukurlah senantiasa di dalam segala hal, sebab itu yang dikehendaki Tuhan. Jangan kita mengeluh, jangan bersungut-sungut. Saudara-saudaraku, yang ketiga, jadilah saksi Tuhan. Setelah kita ditolong Tuhan, disembuhkan Tuhan, diloloskan dari petaka, ya buat kita bisa bertahan hidup dari masa-masa sulit, dari masa-masa darurat, masa yang sukar. Saudara-saudaraku, jangan kita lari menjauhi Tuhan. Dan kita berkata itu kewajiban Tuhan untuk memberi pertolongan kepada umat. Saudara, tata krama take and give antara umat dengan Tuhan tidak demikian. Saudara-saudaraku, bentuk terima kasih dan bersyukur itu sifatnya pribadi dengan Tuhan. Tetapi sebagai saksi Tuhan, masih ada yang kita harus buat, masih ada kewajiban kita. Karena kita saksi Tuhan, kita wajib menceritakan perbuatan Tuhan yang ajaib, yang amat besar itu, yang tidak terhingga itu kepada setiap orang, agar orang-orang dapat tertolong, dapat datang kepada Tuhan. Saudara-saudaraku, yang keempat adalah setia. Ikut Tuhan dengan setia. Ending dari segala sesuatunya adalah kesetiaan. Saudara-saudaraku, kita harus setia berdua sampai akhir. Setia di dalam apa yang Tuhan percayakan. Meski dalam perkara-perkara kecil, Tuhan hingga kini setia. Dalam kasih setianya, Ia terus menyertai kita. Ia terus mengawal kita.
Saudara-saudaraku, sebab ada upah di dalam kesetiaan, baik selama kita di bumi maupun ketika kita di surga. Ada bekal, ada harta daripada kesetiaan kita dalam kita hidup selama di bumi. Itu sebabnya sekali lagi, hidupi 4 hal penting di dalam kehidupan saudara. Yang pertama, hidup dalam pertobatan setiap hari. Yang kedua, mengucap syukur senantiasa. Yang ketiga, saudara-saudaraku, setia melakukan segala sesuatu sampai akhir. Nah, saudara-saudaraku, Tuhan kiranya memberkati saudara. Haleluya.